yang lalu. Inilah kesukaan kami, memuji membesarkan nama. Tidak pernah membiarkan kami. Apapun yang kami alami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mendahului firman yang akan hamba sampaikan. Haleluya, haleluya, amin. Tiga bulan atau 4 bulan terhadap teman-teman menjelang 4 bulan sekarang baru kali ini saya diberi kesempatan. Sebenarnya 2 minggu lalu kita sosial, tapi ibu bilang kasih ragu-ragu, tapi tidak ibu malah ulang-ulang. Kalau belum mampu jangan dulu, kalau belum mampu jangan dulu. Tapi saya berkorban berat kepada seluruh jemaat yang ini GBI Victoria. Karena apa? Karena ada di Alkitab mengatakan hari-hari terakhir bukannya makin baik, tapi makin jahat dan makin sulit. Jadi hari ini saya tidak membawa firman Tuhan mengenai silsilah atau sejarah. Saya membawa firman Tuhan hari ini adalah untuk karakter umat Tuhan yang ada di sini. Kenapa saya memaksakan diri untuk hadir untuk membawa Tuhan hari ini? Karena setahu saya hari-hari ini banyak persimpulan di gadget saudara sekalian dan gadget kita tiap hari, bahkan tiap jam muncul apa itu? Online, pinjaman online. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Jadi banyak masalah mengenai pinjaman online ini. Saya tidak pernah mengalami pinjaman online dan tidak pernah terlibat dengan pinjaman online. Tapi pinjaman langsung di bank, iya. Bahkan kartu bangkrut sampai sebelum mengadakan gereja GBI Victoria. Kita awali dulu dengan Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Dan kita akan coba berjalan dari 41 sampai 44. Yohanes 11. Mohon maaf kalau kita nanti cepat berhenti di tengah, karena mungkin napas pendek, tapi bantu doa aja supaya boleh selesai. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Terakhir, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Dan saya fokus di ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yahudi besar yaitu Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dalam kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.
Saya mengambil fokus di Lazarus, marilah keluar. Cerita mengenai Lazarus harus keluar itu cuma terdapat di dalam Yohanes 11 ini. Matius tidak ada, Markus tidak ada, Lukas juga tidak ada. Yang saksi mata cuma ada Yohanes yang menyaksikan Lazarus keluar. Saya gambarkan begini, Lazarus itu ada di dalam goa kematian. Kan dia dikubur tuh, kubur orang Israel pada zaman dulu berbentuk goa dan ditutup oleh batu. Ketika batu digulingkan, cahaya masuk. Harusnya tanpa disuruh keluar juga, Lazarus sudah bangkit. Yang terjadi, Yesus berkata, marilah keluar. Lazarus harus keluar. Ketika Lazarus koma, dia cukup bahwa dia di dalam. Dia tidak keluar. Apa yang terjadi? Tidak ada mujizat. Tidak ada pertolongan Tuhan. Sedikit saya memberi kesaksian dulu, kehidupan dulu ketika kami keluarga masih enjoy dan masih ya begitulah kira-kira. Kesulitan bayar Bang Sul pada waktu itu 150 juta. Tapi dengan berkat Tuhan maka kami bisa melunasi 150 itu ketika jual golongan pindah. Kami lunasi ke Bang Sul. Yang saya menyesal pada waktu itu, sertifikat rumah ini sudah di tangan saya dan sudah dilatih rumah. Kita sekunci dengan satu bahasa. Yang satu setan boleh menggoreng ini, tidak ada boleh pakai lagi ini sertifikat ini. Tapi itu manusia, itu perkataan saya. Saya digempur oleh anak bantu saya yang lama dengan ibu gembala, dengan anak sendiri. Dorang keroyok kita, hari-hari dorang membujuk. Karena orang BRI sok minta kita beli rekening. Pada waktu itu di dalam rekening itu ada 350 juta. Maka orang BRI hari-hari telepon. Lalu berapa kita, Pak Ibu G? Yang terjadi, dorang pulang bolak-balik semua. Kasih itu Pak, kasih itu Pak, B, kasih itu Pak. Ya, kita kan manusia juga, dorang kasih roti argumen. Dan roti argumen itu sebenarnya mau sekali dan itu menguntungkan sekali. Tapi yang terjadi apa? Waktu ditekan 400 juta cair pertama. Karena memang pada dasarnya gampang dapat. Jadi kalau yang gampang dapat, gampang apa? Gampang keluar juga. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Waktu berjalan terus, tambah lagi 400 juta. Maka jadilah 800 juta. Dengan bunga setiap bulan 15 juta plus pokok kalau pertama. Sementara rumah makan mulai menurun. Karena Batak bilang mulai menurun. Tapi kepala batu, kumabal, lagi tidak. Sampai satu waktu tidak ada kesempatan lagi. Habis waktu di lelang
Saudara tahu yang melelang itu barang anak mantu PO yang waktu kecil dia tinggal berdua, tapi LS setengah sen yang ada pengurangan. Denda kena, penalti kena. Rata 1,2, 1,14 sekian. Untung tuh berbaik hati, kirim orang untuk membeli dan dibayarlah langsung ke BRI. Mantap-mantap 1,1 sekian, mantap-mantap transfer ke BRI, langsung habislah kekayaan kaum laut yang dibawa ratakan. Ini kenapa saya sampaikan, saya berbagi cerita agar supaya kita semua yang ada di sini jangan sampai tergoda dengan hal-hal seperti itu. Manage, tolong manage. Bersuara setelah kita luar. Sekarang itu ya. Kembali di Mupasia. Keras. Kembali di Mupasia, saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah. Awalnya pinjaman ini digunakan korban untuk membeli susu kedua anaknya yang masih balita. Kuasa hukum korban menyebut suami sang guru honorer yang bekerja serabutan membuatnya dan suami merasa perlu meminjam uang secara online untuk keperluan sehari-hari. 20 Maret lalu, korban meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Namun, hanya disetujui 3,7 juta rupiah dengan waktu pelunasan 7 hari. Saat pinjaman memasuki hari kelima, menurut kuasa hukum korban, pihak pinjol mulai meneror korban dan suaminya untuk segera melunasi pinjaman. Karena pinjaman tidak segera dilunasi, saat ini pinjaman korban membengkak hingga 200 juta lebih dan sempat dibayar 158 juta rupiah. Informasi tentang pinjaman online atau lebih dikenal dengan pinjol yang menjerat guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hingga harus membayar hingga ratusan juta rupiah. Kita sudah terhubung dengan yang bersangkutan. Selamat siang Ibu Afifah. Ya, selamat siang Mas. Semoga sehat selalu Ibu. Bisa diceritakan awalnya gimana Bu hingga saat ini dinyatakan mempunyai hutang hingga ratusan juta rupiah dan bagaimana cara Ibu mencoba melunasi pinjaman ini? Karena kami mendapat informasi Ibu hanya meminjam 3,7 juta dan Ibu sampai harus menggadaikan rumah untuk membayar pinjaman awalnya yang 3,7 juta rupiah ini dan membayar 158 juta. Bagaimana ceritanya Bu? Awalnya saya meminta itu dan karena itu terdapat bagian aplikasi yang ya, silakan Bu. Ya. Saya meminta akun waktu itu yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali subaplikasi. Subaplikasi, ya. Iya. Lalu gimana? Nah, awalnya itu saya hanya menchecklist 3 aplikasi. Di antaranya ada Mitra Dagang, terus Pundi Untung Pro, dan yang satunya lagi itu. Yang mana jumlahnya itu keseluruhan totalnya itu 5.500.000. Nah, yang masuk ke dalam rekening saya itu 3.740.000 Mas, ternyata itu. Nah, yang mana pada awalnya yang dijanjikan itu dengan kuota 5 juta dengan tenor 91 hari dan bunga 0,04%. Nah, ini yang kita sebelumnya sempat meminta Ibu masuk atau pinjam di satu aplikasi. Namun ada sub aplikasi lagi seperti yang Ibu bicarakan tadi. Ini artinya apakah dari sub aplikasi itu memberikan pinjaman juga kepada Ibu atau seperti apa? Iya, ya begini Mas. Jadi uangku itu adalah induknya. Induknya, baik. Iya. Dan di dalamnya itu masih banyak sekali sub aplikasi lainnya gitu Mas. Ya. Jadi satu pinjaman beranak menjadi sub aplikasi ini jumlahnya 3,7 juta rupiah itu tadi. Iya, awalnya.
Tapi kok bisa sekarang jadi ratusan juta? Bagaimana ceritanya? Apa yang mereka bicarakan kepada ibu? Oh gini, 3.940 itu masih berada di dalam rekening saya itu Mas. Jadi belum sama sekali saya pakai. Nah, dari iklan yang dijanjikan awal itu, yang mana 1 hari dengan tenornya itu ternyata hanya 7 hari Mas saya pakai. Iya. Yang penting kita sudah tangkap dari esensi. Jangan sekali-kali pinjam uang lewat online. Offline juga kalau boleh jangan. Karena pengalaman yang sudah saya sampaikan, kita pinjam offline tetap harus bayar plus bunga-bunga sampai habis sekian banyak kita bayar. So bayar banyak, tetap saja berarti pembayaran 1,1 sekian hampir 1,2. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita pikir pada waktu kita masih di rumah sakit, 2 kali rumah sakit bolak-balik, pas ketiga kali mau masuk, kita bermimpi kita lihat Elia. Elia ada di depan, kita di belakang. Cuma kita tak lihat Elia di muka. Apa kata ibu? Apa kita bilang? Kita sendiri tak mengerti apa kita bilang. Tapi pada waktu itu Elia marah sekali. Semua kita tunjuk, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Itu cuma sekilas kita pilih. Tapi hari ini saya membawa kita kepada karakter. Kenapa Yesus berkata, Lazarus maka keluar. Ketika saya tidak keluar dari masalah ini, karena sampai hari ini semenjak bayar di BRI dalam 2 ambil garis kesimpulan. Ini semua kok, so bukan cuma kita. Yang pertama cuma kita. Sekarang sore ini bukan putus bicara, gunting, semua putus, tidak ada lagi tambahan. Yang baru-baru, banyak sekali kalau DP aplikasi yang masuk nih, SMS yang masuk, sadis. Bisa sampai 100 juta. Apalagi kita di Bukalapak dengan Tokopedia. Orang yang kejar sekali menawarkan pinjaman. Tapi kita tidak tergoda, kita langsung bersama. Lazarus malah keluar. Ketika Lazarus cuma diam di situ, sama dengan orang. Ketika orang bekerja, cuma tetap meminjam. Tiap habis doi pinjam, tiap habis doi pinjam. Kita tidak akan pernah keluar dari goa kematian. Kuburan itu kan sama di goa kematian. Kita tidak akan pernah luput. Kita tidak pernah merasakan nikmatnya tanpa hadiah. Yang saya rasakan sekarang suami istri anak-anak tidur sadar, mau tidur jam 7, jam 7 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, tidak ada lagi panggilan. Kreditan tidak ada lagi. Jadi saya senang sekali waktu kita mendengar dia bersaksi itu hari Jumat beberapa minggu lalu, melepaskan semua kredit-kredit. Kita Great Max hitam tidak mampu bayar. Padahal 2 tahun lebih, kurang sisa 11 bulan setelah kita mau bayar, cuma ringan, cuma 1,6 sampai 1,7. Kita sudah mampu bayar. 3 bulan nunggak, sudah bisa bikin apa-apa. Tapi orang dua kan so ambil garis so. Pada waktu itu Grand Match kita bawa di sini. Kenapa foto, kenapa kunci, kenapa surat-surat semua. Sudah nanti bayar mana jual. Minggu backing silahkan. Yang penting foto terus bawa. Yang bapak di depan kita. Karena tiap akhir bulan datang ke SMS. Kalau dia bayar kurang tahu. Kalau dia bayar kurang tahu.
Siapa yang stres kalau satu tidak apa seperti itu, seperti itu. Stres lah. Makanya sampai hari ini kita stop yang pinjam. Sangat sekali ya tidur jam 3, mau tidur jam 10, sangat sekali. Ini ada orang ganggu. Kenapa? Ketika kita keluar dari gua kematian yang terjadi, Tuhan Yesus langsung berkata, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ketika Tuhan membuka ikatan yang melilit kehidupan kita dan kita sudah keluar dari gua kematian, maka Tuhan punya cara menolong kita. Ketika saya masuk rumah sakit yang pertama, jadi masalah begini, BPJS masih nunggak sekian tahun, jadi biayanya 5 juta sekian. Dan itu sama sekali. Tapi orang kan berharap Tuhan. Kita ada dan Amerika, mana jadi mau masuk rumah sakit? Yuk kan, tapi BPJS juga lama. Apa dia bilang? Kita kebetulan ada koin-koin. Nggak buka di aplikasi, nanti kita bisa masuk berapa koin, mana yang penting cukup untuk harga 5 juta. Kita buka aplikasi Indodax, karena Indodax itu tidak merugi kita, bukan seperti saham-saham yang berseliweran di Facebook itu. Kalau Indodax kita beli koin, naik turun iya, tapi kalau habis tidak, sudah. Tapi adik kirim, serta kita uangkan bayar BPJS lunas 5 juta sekian. Kenapa? Kan orang sudah keluar dari gua kematian. Ketika orang keluar dari gua kematian, apa Tuhan bilang? Buka kain kafan, buka lilitan yang melilit. Tuhan beracara. Sampai hari ini kita masih cukup segala kebutuhan. 3 kali masuk rumah sakit, nggak gampang. Hari-hari saja untuk di sini juga banyak sekali maaf membantu orang pada waktu itu. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi mati. Dan semua beres sampai saya keluar yang ketiga kali. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, buka kain kafan dan biarkan ia pergi. Lazarus kalau dia masih ada di dalam, dia kemawar, dia akan tidak menerima mujizat. Apalagi dia sudah di luar, ketika dia keluar kan, orang kalau lagi ikat di kain kafan kan dia coba jalan sama dengan apa? Sama yang bocor, no? Tapi itulah yang membuat Lazarus bebas. Tuhan cuma bilang biarkan, ya, berarti Lazarus bebas. Ketika kita masih kembali ada di gua kematian, kita akan tidak menerima mujizat. Karena orang masih berharap dengan utang. Kita dari dulu bawa utang sekali, dulu offline, bukan cuma online, offline. Pernah satu waktu kita pakai karyawan kenalan kita pakai untuk mau pinjam offline. Tapi itulah, karena pada waktu itu saya dan keluarga tidak keluar dari gua kematian, masih tetap ada di dalam. Aman gua pinjam. Yang terjadi habis untuk masing-masing saja. Hari ini sertifikat ada di lemari, kita tawarkan Pak Cabe. Dek, kalau mau pinjam silahkan.
Tidak ada surga. Orang tidak terputus dengan pinjaman. Tidak ada lagi pinjaman-pinjaman baru. Tinggal berharap apa yang Tuhan kasih itu saja. Dan sampai hari ini kita terbebas dari utang dan Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Tidak pernah kekurangan, bahkan selalu lebih. Ini anak-anak yang ada petualang di luar saksikan berdiri. Yang pernah ada, yang pernah terjadi. Meja di atas kosong, selalu tersedia. Kenapa? Karena ketika orang keluar dari gua kematian, Tuhan berkewajiban membebaskan orang dari keterikatan, terapi, makanan dan lain sebagainya. Tuhan lepaskan. Tuhan pelihara Tuhan sampai hari ini. Yang pertama soal hutang. Yang kedua, ketergantungan film porno. Seperti hari ini kita tidak pernah luput di gadget kita. Masalah-masalah porno selalu lewat. Dan ketika kita klik, maka yang terjadi itulah yang berubah. Saya dulu ini kesaksian lagi. Saya dulu waktu masih DP istilah masih jaya-jaya, tiap bulan kita langganan majalah populer. Kita suka sekali. Ibu Gena pernah lama. Kita beli setiap bulan. Memang iblis itu sungguh dahsyat dan sungguh jahat. Melalui gambar-gambar seperti itu membuat gairah hidup, bangkit, dan yang terjadi apa? Saya mau tahu. Tapi saksian dulu lama setahun kita lewati seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak keluar dari gua kematian. Saya tetap ada di gua kematian soal pornografi. Hari ini jangan sampai ada lagi yang coba-coba buka klik masalah pornografi yang ada di gadget. Hari-hari dia lewat, hari-hari dia muncul. Tidak tahu petangannya dicari saja. Tapi ketika kita keluar dari gua kematian, kita berhenti melihat film-film porno, maka yang terjadi Tuhan akan melepaskan. Saya terjebak pada waktu itu, tapi itulah Tuhan. Dan doa Ibu G sekian tahun saya terlepas. Terlepas sendiri, tidak perlu lulus. Kita sendiri juga saya bilang, pokoknya hilang ingatan soal itu dia. Sampai hari ini kita sudah tidak lagi. Yang ketiga, keterikatan online. Ini buat anak-anak muda. Kalau orang tua mungkin semua nyadar. Tapi keterikatan online bagi anak-anak muda. Suka sekali yang PUBG, ML, Mobile Legend. Orang tua kita cerita cuma di situ, di Mobile Legend aja. Online dengan teman-teman. Dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu ada kita PUBG. Mereka. Kita lihat game online terus. Kalau seperti itu yang berlaku dalam kehidupan, kapan mau keluar Mark Zuckerberg dari Manado? Kapan mau keluar Mark Zuckerberg dari Solo? Yang akan ada, karena cuma game online. Seperti saya pernah kesaksian pernah beberapa tahun lalu. Sudah kapan orang bisa mengaturkan dunia ini ketika orang tidak setia berbakti kepada Tuhan dan
orang kehidupan cuma dengan game selalu tiap hari. Akhirnya game yang meninggalkan waktu sudah ada waktu berpikir dan lain sebagainya yang terjadi, waktu tersita itu saja dan hilang kesempatan. Kapan lagi ada maksud beres asal golongan atau asal sulut yang muncul di Facebook mengarahkan cara coba pilih di online. Akhirnya orang waktu tersita, orang berdua itu cuma kirim ke online, kirim ke berikutnya ketergantungan kemiskinan. Ketika orang tidak keluar dari gua kematian untuk berjalan mencari pekerjaan atau melakukan sesuatu, buka usaha sendiri apa saja. Ketika orang terpaku di gua kematian, jangan harap berkat itu mau datang. Jangan harap Tuhan akan beracara. Coba kalau Yusuf pada waktu dapat panggilan dari Raja Firaun, datang pada waktu dia sudah dijemput. Ya sudah jauh. Biar jauh, kita tinggal di penjara. Kapan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir pada waktu itu? Karena Yusuf cuma tenang-tenang dalam gua kematian. Ketika Yusuf bergerak keluar dari gua kematian, dia berjalan keluar mengikuti panggilan yang terjadi. Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Barang juga sama, ketika orang dapat panggilan dari salah satu pekerjaan atau apa saja, orang itu bawa dia di rumah, ya tidak sah, cuma santai-santai. Jangan harap orang berkata kelebihan akan datang ke orang. Orang cuma akan harga orang berkata, cuma dia orang kotor, dia orang pemilik. Ketika kita keluar dari gua kematian, berjalan yang terjadi Tuhan beracara. Kita sudah selesai ini, mungkin tadi kita sudah ini, tapi mari saya ingin mendoakan ketika orang-orang di sini yang sudah terikat dengan pinjaman online dan segala macam masalah yang melilit dalam kehidupan dan orang masih tetap berada. Bangkit berdiri, saya akan mendoakan dan Ibu akan mendoakan semua yang orang di sini yang apalagi yang sudah terlilit, mari silakan bangkit berdiri. Kami akan mendoakan. Yang sudah terlepas silakan, kalau yang masuk dalam gua kematian, mari silakan berdiri. Ayo. Karena kita juga sudah selesai ini, tinggal selesai doa. Oh iya, minta maaf masih ada satu acara. Yang sudah tugaskan melayani. Wali perjamuan ini mengingatkan kami kepada pengorbanan. Engkau akan mengorbankan diri sia-sia ketika kamu tidak keluar dari gua kematian. Namun ketika kamu keluar dari gua kematian, ini saatnya engkau menolong kami, menghidupi kami, memberkati kami. Karena itu kami mengingatkan pengorbanan agar supaya semua yang terjadi boleh terjadi dan engkau dimuliakan dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Terpujilah nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya.
kesimpulan firman Tuhan saya hari ini adalah terbaik di dalam karakter seperti Lazarus dengan keluar Lazarus keluar dia meninggalkan gua kematian. Ketika dia meninggalkan gua kematian, kehidupan Lazarus bebas, sebebas-bebas. Begitu juga kita. Hari ini kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan perjamuan. Boleh angkat ke atas pasti.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadanya telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Ketika cawan terbuka diangkat, demikian juga ia mengambil cawan langsung makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Mari kedua tangan kita sembari kita labas